apa gitu, situnya data atau misalkan jam atau gimana, ini semuanya di sini. Nanti di settingnya itu ada dua cara, pakai USB atau pakai WiFi, karena ini ada yang menggunakan WiFi. Nah, kalau misalkan nanti kok bisa ngeluarin jam, di sini kan ada ininya ya, baterai CMOS. Di sini nanti dia nyimpen waktu yang kamu sudah setting ya. Terus kalau misalkan dia terkoneksi dengan internet, dia bisa ngambil jam sendiri, gantung dari settingan yang akan diberikan nanti. Ada modelnya di situ ya. Nanti ini model ini ngaruh ketika setting ya. Nanti disesuaikan dengan aplikasinya ya. Jadi kalau misalkan kamu mau nyeting yang RHX 8 ini Q4 itu harus sama tuh aplikasinya, pakai RHX. Nanti dia bisa support beberapa model dari produk ini gitu ya. Tuh, ini controller, yang itu LED-nya dot matrix. Ini kan LED biasa sebetulnya, cuman bisa ada kemampuan buat menampilkan lampu secara paralel ya. Jadi nggak seri doang, kalau seri kan satu gitu, paralel itu bisa di sini satu gitu nyala dari ujung ke ujung ya. Makanya bisa dikontrol. LED ini biasanya pakai WS berapa ya, yang disebutnya addressable LED. Jadi LED yang ada addressnya, yang ada alamatnya, bisa di cek sama microcontroller. Di sini kan ada microcontrollernya. Jadi nanti sama microcontroller ini si addressnya ini diambil, nanti address yang mana yang kamu kontrol itu yang akan dinyalakan. Makanya kalau misalkan suka ada LED dijual di luar sana itu suka ada yang mati salah satu gitu ya. Berarti itu kalau misalkan ada masalah, ada kendala LED-nya rusak atau addressnya yang bermasalah. Dan nanti kamu ini harus wiring itu maksudnya mengasih pekabelan ya. Dimana pekabelan itu ada dua jenis. Pertama data, satu, keduanya itu adalah power ya. Data itu kalau misalkan dari microcontroller itu mengirimkan perintah itu lewat kabel data nih, yang ini nih. Ini kabel datanya ya. Ini ada jacknya, saya lupa jacknya nama berapa, tapi ini pinnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dikali 2 berarti ada 16 pin ya. Nanti bisa dimasukin ke sini salah satu nih. Nanti di wiring ini bisa, setelah dimasukin salah satu, ini bisa di wiring secara seri. Dari sini diseriin 4 boleh, atau misalkan diseriin memanjang ke jadi 8, 16 boleh ya. Kalau misalkan kamu mau masing-masing gitu kan, di sini cuma satu, di sini satu juga bisa. Nanti di settingannya itu di bagian aplikasi. Nanti ada bagian paneling ya. Terus di sini ada power ya. Ini ada powernya juga. Ini jangan salah, ini power yang diambil dari power supply. Jadi listriknya ada listrik apa itu? Listrik DC ya. Bukan listrik rumahan. Listrik rumahan AC 220 volt. Kalau misalkan listrik DC ini 24 volt. Ya, jangan sampai lebih dari itu. Makanya alat power supply-nya itu harus disesuaikan. Nah, ini udah sesuai nih. Karena ini 5 volt ya, 5 volt. Bukan 20 volt, berarti ini butuhnya 5 volt. Karena di sini nggak ada spesifikasinya ya. Tapi dikasihnya yang 5 volt. Kemarin sudah dicoba, dicek juga udah bisa. Nah, nanti si listrik ini ngambilnya dari sini semuanya ya, listrik semuanya, nggak cuman maksudnya kontrolernya aja atau LED-nya aja, tapi semua listriknya itu ngambil dari power supply. Karena power supply ini penting, dia merubah dari listrik AC menjadi DC dan disesuaikan voltasenya yang dibutuhkan oleh alat tersebut. Alat ini butuhnya juga 5 volt mungkin, kita belum tahu, tapi yang ini 5 volt ya, ternyata bukan 24 ya. Nah, di sini ini bisa disetting nanti voltasenya lewat trim pot ini. Cuman kamu nggak perlu repot-repot. Biasanya sudah sesuai dengan pabrikan. Kalau misalkan di sini ditulisnya 5 volt. Ya, ini batas maksimal. Tapi kalau misalkan tidak sama gitu, ternyata 4 volt aja, kamu harus setting sendiri ya, diputer. Terus gimana cara tahunya ini 5 volt, 4 voltnya? Kamu harus tes menggunakan tester. Multitester ya. Cek di antara pin plus minus, nanti modenya adalah voltase, dicek sesuai nggak voltase yang dibutuhkan 5 volt ya. Terus di sini kan ada lagi tuh selain voltase ada ampere. Nah, ampere ini berarti adalah arusnya.
Arus itu segunanya itu untuk menentukan sebanyak apa alat yang kamu bisa pakai. Kalau 30 ampere atau lebih berarti banyak yang bisa dipakai. Ya, tergantung dari arus yang dibutuhkan oleh satu alat ini. Karena di sini nggak ada spesifikasinya, yang P10 ini ada spesifikasinya. Jadi anggaplah itu mungkin 1 ampere lah, itu kan satu ini. Jadi kalau misalkan 1 ampere, kalau 30 ampere yang bisa dikeluarkan, bisa berapa yang bisa dipakai? Kalau misalkan 1 ampere satu biji. 30. Lebih dari 30 gimana? Jalan. Ya. Tapi dim, tau nggak dim? Redup. Ya, tuh. Nah ini namanya, ada nama-namanya nih. Ini namanya P10. P10 itu maksudnya adalah ini jarak antar LED-nya. Kalau makin kecil, makin rapet. Ya. P10 berarti 10 inci kalau nggak salah ya. Ada jarak ini. Intinya kalau misalkan makin gede, makin jauh. Kalau makin kecil kayak P25, P4 itu makin kecil. Jadi kalau misalkan di HP itu namanya DPI ya. Yang ya, buat ngatur yang apa layar. gitu, pixel kan? Ya, pixel layar. Kalau di sini hitungnya pakai P. Modelnya P apa gitu. Kalau P10 berarti ininya ada jaraknya, entah itu 10 mili atau berapa saya kurang tahu juga. Intinya semakin besar itu jaraknya semakin jauh. Gitu ya. Terus ada juga tipe-tipenya, ada yang warna RGB, ada yang monokrom, yang satu aja. Nah ini nggak tahu nih yang RGB atau bukan. Nanti kita ses ya. Soalnya ada warna-warna kayak merah, biru, kuning, hijau tergantung dari warna-warna yang dipesan. Ada juga yang RGB. Nah tergantung dari LED-nya. Tadi kan ada jenisnya namanya WS berapa. Itu ada jenisnya juga. Ada yang RGB, ada yang single color. Udah, sekarang ya itu udah alatnya. Ini juga udah tadi dijelasin. Intinya ada microcontrollernya. Microcontrollernya saya juga kurang tahu, mereknya nggak familiar ya. Nggak kayak Arduino atau apa, atau Atmel atau apa. Intinya ini pabrikan dari China. Ya yang kamu harus pahami di sini itu gunanya hanya untuk mengatur sinyal aja. Jadi kamu masukin program, sinyalnya nanti dikirimkan oleh si microcontroller ke LED-nya sendiri. Di apa namanya, dikirimkan melalui kabel data ini ya, ada 4 ini ya. Terus kamu jangan bingung kan kok bisa sampai banyak gitu. Intinya mas secara teknisnya itu bisa dikirimkan lewat sinyal aja. Nah, ini bisa dikoneksikan via Bluetooth sama via Wi-Fi. Mohon maaf saya koreksi, via Wi-Fi sama via USB. Dan kamu menggunakannya pakai via Wi-Fi aja karena kita pakainya yang pakai HP ya. Jadi biar kalian bisa langsung setting sendiri. Kalau ada yang pakai HP, ada yang pakai laptop. Cuman saya pakainya HP aja yang lebih sederhana ya. Udah. Sekarang di wiring dulu. Nah, di wiringnya gampang. Pertama kan yang paling penting adalah power supply. Nah, kamu harus buat kabel soketnya dulu ya, buat nyolok ke kontak. Itu yang penting, makanya kenapa seperti ini. Nah, ini harus di striping dulu. Nah, ini dikupas ya. Oh, udah ya itu. Nah, ini kamu masukkan di bagian yang ada yang ada AC nih. Ya. Ini ada AC, ini ada grounding ya. Nah, kalau kalian tahu kalau di listrik itu kan, kalau di rumahan itu ada yang namanya live sama netral ya. Nah, live itu yang ada listriknya, netral itu grounding. Kalau listrik AC, kabel itu kalau ke balik-balik nggak masalah karena dia sistemnya harus bolak-balik. Tapi kalau DC nggak boleh kebalik. Grounding sama power itu tidak boleh balik. Nanti jadi kalau misalkan kesini sih nggak apa-apa ya, masang ini bolak-balik nggak apa-apa. Tapi ketika kesini jangan sampai bolak-balik. Nanti kan ada orientasi powernya nih, yang ini nih. Tuh, ini jangan sampai kebalik. Ya. Kalau kebalik rusak semua. Antara ini yang rusak atau power supply yang rusak. Ada alatnya, maksudnya pakai wire stripper ya. Untuk 30 ampere untuk kabel seperti ini udah kebakar duluan ya. Ini kan 30 ampere kan cuman untuk DC-nya. Berarti kalau misalkan dikali nih untuk mendapatkan daya 5 kali 3 berapa? 15, 150 watt.
150 watt ini. Mati Ya, itu, mati. 150 watt. Gitu getar gitu. Geseng. Kalau listrik DC itu aman, kalau dipegang salah satu nggak bakal nyetrum. Ya DC ini. Tapi kalau kamu pegang dua-duanya itu bakal nyetrum. Berarti Tapi harus ada kalau listrik AC, TTL. satu kamu pegang yang live ya, yang ada positifnya, itu baru kamu kesetrum. Tapi kalau pegang yang grounding atau masa kesetrum enggak. Tapi kok bisa kesetrum sih Pak kalau cuma satu? Karena sebetulnya dalam tanah itu ada grounding. Jadi kamu secara tidak langsung ketika megang listrik positif atau live wire yang ada di AC, itu secara tidak langsung kamu komplit, udah looping. Kan listrik itu kan nggak bisa dari ujung ke ujung nggak ada apa sambungannya, terputus. Listrik itu tidak seperti air. Kalau air kan dari ujung atas yang lebih tinggi bisa mengalir ke yang rendah kan, udah selesai gitu doang. Tapi listrik nggak, harus komplit. Jadi listrik itu harus datang dari tempat yang sama kembali ke tempat yang sama. Ketika kamu memegang salah satu listrik di soket AC, itu sebetulnya kamu udah komplit karena ada grounding di tanah gitu ya. Listrik AC itu kalau kamu lihat kan di PLN itu yang di rumah-rumah ada tiga kabel kan, yang hidup cuma dua, satunya masa ya tuh. Dan itu biasanya single phase atau satu fasa ya. Udah cuma jangan dibahas lah. Oke, lagi di kelas dulu di ruangan dulu. Kenapa?